Kami Fajar, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan di Arafah. Perkenalkan, Kami Alfa, Ayuga Fajar, dan Haifa. selamat datang di podcast Amspira, Al-Multazam Inspiration. Ngomong-ngomong, ini cuacanya sejuk banget gak sih? Iya sih. ada angin-angin Iya. sepoi-sepoi Iya, gitu. bener. Tadi banget. siang tuh abis bimbel tuh, pas bimbel tuh panas banget. Iya bener-bener, tapi kayak sekarang tuh adem banget, enak banget gak sih kalau karena suasana kayak gini kayak energinya dikeluarkan untuk iya. hal-hal yang positif. asik, betul banget. Apalagi kayak di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja gak sih, Iya, sore-sore kayak gini. sore. Iya. Kebetulan kita kayak lagi di Taman Al-Multazam gitu ya. Di sini spot baru yang wah lucu banget lah pokoknya sini. Enak Ya, banget terus kayak ya nyaman. disediain tempat duduk-duduk, tempat ya kalian nanti bincang-bincang, bisa nanti ada pohon kurma nih, kayak udah ada Arab Saudi. Nah, makanya tadi kan di Bandung kayak bilang apa Iya, tadi? Arafah. Mancing di Arafah. Ya, Maksudnya karena- Arafah tuh di Al-Multazam. Benar di Al-Multazam. Ya Bisa terus aja. kan kalau misal nanti kalian misalkan survei ya nanti Iya, Al-Multazam itu kalian bisa banget kayak ya ini tuh ikoniknya gitu loh, senternya di sini gitu. Bener banget. Ya oke, lanjut aja nggak sih, kita mau ngomongin apa sih? ngomongin apa sih? Ya sebenarnya kita ngobrol-ngobrol biasa aja sih, santai aja sih terkait mungkin ternyata guys, fun fact teman-teman semua ya, ternyata kita tuh pernah ketemu, bukan ketemu sih. Sekelas. Ya, di kelas 10. Dan itu juga aku baru sadar lagi kayak, oh ya ternyata kita pernah Kelas 10 sekelas Iya, gitu sekelas ya. gitu ya. Walaupun kelas 11-nya itu Udah pisah. udah misa, udah kurikulum merdeka, udah misa, udah nggak sekelas, tapi ternyata Kita pernah ya, Gitu. pernah ya. Iya, pernah gitu ya, pernah Sekelas 10 sekelas ya. dan dekat. Misalnya ya kenalan. Dan teman-teman tahu nggak sih di situ dari kelas 11-nya itu wajib untuk organisasi. Iya, Organisasi, organisasi betul. dan Iya. pas banget kebetulan kita tuh Kita organisasinya juga beda-beda. beda-beda. Jadi kayak sebenarnya nggak ada lagi interaksi kita yang harus dalam satu lingkup gitu ya. Iya. Mau di kelas, di organisasi kita tuh beda-beda gitu. Ya pas banget nih, Fajar tuh DA, Ayuga tuh MPS, dan aku tuh OSMA. Dan kita tuh emang beda-beda organisasi di tiga itu. Cuman kita ya tetap sering Bisa. bincang-bincang gak sih? Kayak sering Malahan itu tukar- nggak sih yang ngebuat kita kayak lebih banyak pembicaraan. Iya, benar, kayak benar, gimana benar. sih? Beda-beda ya. Iya, gimana sih di sananya, gimana sih di kamunya, di Iya, kamunya iya, gimana. seru-seru banget sih. Kayak bertukar pikir aja gitu, seru banget. Sebenarnya ini hal yang aku takutin, tapi ternyata biasa aja nggak sih? Bisa aja. Kita masih tetap bisa berteman, masih bisa sering ngobrol-ngobrol. Benar, Masih benar. bisa banyak lah sharing-sharing. Bener banget, tentang- bener banget. Ternyata ya berharga nggak sih pengalaman-pengalaman yang kita dapetin di Bener banget. itu, di organisasi itu. Apalagi di Al-Multazam ya, kayak dari kelas 10, apalagi misal kita beda nih, ada yang jadi tuh di Al-Multazam tuh ada yang lanjut sama ada yang Iya. emang mulai dia dari SMA gitu. Ada beberapa orang yang mulai dari SMA dan emang dari SMP-nya lanjut ke SMA gitu. Nah kebetulan itu Fajar dan juga Ayuga itu teman baru aku ya, jadi mereka tuh nggak sekolah SMP di sini, tapi kalau aku itu dari SMP di Al-Multazam dan lanjut ke SMA IT Al-Multazam. Jadi aku benar-benar pas waktu kenal mereka itu kayak apa ya, kita sharing-sharing nggak sih terkait pengalaman sekolah kalian dari luar itu gitu. Dan aku juga baru sadar kayak, oh ternyata sekolah luar juga Seru ya, seru gitu. gitu ya, kayak berbagi pengalaman tuh kayak ya seru banget lah. Kayak aku baru tahu ternyata sekolahnya Ayuga itu sekolah yang khusus tahfiz gitu kan. Iya, Kalau betul. kamu juga atau enggak? Ini sekolah biasa sih. Sekolah biasa. Sekolah biasa guys. Ya makanya kayak maksudnya tuh bukan biasa ya guys, kayak maksudnya maksudnya sama kayak di jadi kayak ya udah Oh, langsung sama bisa. aja. Oh, kalian juga dulunya emang pondok kan Mendok, ya? ya benar, mendok. Jadi kayak pindah. Ya udah. Iya, benar. Karena walaupun sesama pondok tapi ternyata ya Beda, kalau namanya ya. lingkungan ya pasti beda ya teman-teman benar, ya. betul. Jadi kayak harus beradaptasi lagi. Iya. Nah, ya kalau misalnya kita ada dua pilihan, kalau misalnya kita mau beradaptasi ya kita dapat teman. Kalau emang kita nggak mau berbaur, beradaptasi ya Iya kamu- aja terus. Iya, sambil dan bareng. itu tuh sebenarnya bukan apa ya namanya, bukan sifat manusia ya, bukan sifat manusia yang kayak gitu. Karena sifat manusia itu ya apa saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Nggak mungkin kita bisa hidup sendiri di tengah-tengah orang yang apa Iya, manusia kita sebagai Di lingkup manusia. pesantren gitu loh, iya nggak bisa. Apalagi lingkup pesantren itu kan kita saling adanya kerjasama, saling membantu satu sama lain. Kayak ibaratnya satu keluarga nggak sih? Kayak Iya, betul. satu teman yang emang sakit, kita juga merasakan sakitnya Iya, gitu. Jadi benar. ya teman membutuhkan kita ya
tentu aja kita harus bisa membantu gitu. Ya dari juga dari apa ya agenda-agenda dari Al-Multazam sendiri itu teman-teman bisa ngebuat kita kayak kita harus kerjasama nih sama teman-teman angkatan, sama teman harus koordinasi sama adik kelas sama kakak kelas karena kalau kita nggak koordinasi ya kita dapetnya miskom, komunikasi gitu ya guys. Terus kalau misalkan Al-Multazam juga kan lingkupnya tuh kayak pesantren. Jadi kayak apa ya? Kita 24 jam per 7 kita ketemu secara langsung, secara apa ya? Intens tuh sering banget sering ketemu ya. Sering ketemu terus jadi kayak lebih enak gak sih kalau misalkan ketemu papasan tanya-tanya gitu. Papasan nggak nyapa ya aneh gak sih kayak kenapa kayak gitu kan. Nyapa. Iya. Orang kayak kayaknya ini ada yang salah deh. Iya, bener-bener. Makanya kita harus ya sebenarnya tuh dituntut untuk apa ya? Kayak berinteraksi sama-sama. Tapi ya itu tuh bukan hal yang termasuk tuntutan ya, karena emang kayaknya kalau misalnya emang kita udah ngebiasain itu ya itu bakal ya berjalan terus karena emang kita butuhin itu ya teman-teman. Karena nggak tahu nanti kedepannya keadaan kita tuh kayak gimana, pasti kita butuh banget bantuan seseorang, bantuan teman atau guru atau siapapun. Nah jadi kita harus banyak-banyak relasi deh buat kita, buat ada orang yang bantu kita gitu. Ya tahu aku juga kayak ngerasa tuh relasi tuh bener perlu banget gitu. Ya kayak kalau kita udah misalnya ya teman-teman, kalau aku pribadi udah ngerasa di satu ini, di satu kayak aku udah ngerasain pengalaman ini, kayaknya aku harus nyobain pengalaman yang lain deh, karena kayaknya gak puas gitu loh. Gak cukup gak sih kalau misalkan untuk hanya pengalaman yang itu sedikit dan ya bukan apa ya pengalaman dari diri pribadi gitu kan. Terus mungkin ada yang bilang kalau pertemanan itu harus sama semuanya, tapi kalau misalkan kita lihat ya, kita pikir-pikir juga, ternyata pertemanan itu ya beragam gitu. Jadi kalau misalkan pertemanan itu berbeda-beda gitu, misalkan aku, Fajar dan Ayuga itu berbeda-beda, ya tetap bisa nyatu gitu. Jadi emang nggak seharusnya emang kalau pertemanan itu harus sama gitu, sama semuanya enggak gitu. Malah dari perbedaan itu bisa buat kita makin deket satu sama lain, makin kita banyak cerita ya ke depannya, lebih seru gitu kayak karena kita beda-beda jadi lebih banyak ceritanya gitu. Iya sih, bener banget gitu. Iya, benar-benar. Apalagi di kelas 12 ini, di akhir-akhir ini perlu banget yang namanya tuh teman yang saling suportif ya, kayak benar-benar. Iya nggak sih, kita juga butuh dukungan dan orang juga pasti butuh dukungan dari kita juga. Bener banget ya teman-teman. Sebenarnya kayak kalau teman-teman masih takut, masih worry about it, jangan takut karena memang apa ya, hal itu bisa kita atasi gitu loh Mas. Ya. Di pondok pesantren itu kayak misalkan mikir emang bisa ya kita dapat teman di pondok pesantren itu. Kamu awalnya emang mungkin ngerasa kayaknya nggak bisa deh, minder, takut. Tapi kalau kamu memang mau menerima sesuatu yang baik, contohnya misalnya berupanya pertemanan yang baik, teman-teman yang apa ya bisa mengajak kebaikan, itu harus dimulai dari diri kita sendiri juga. Kalau memang kita baik ke teman-temannya, insya Allah teman-teman juga kayak bakal kasih impact yang kasih feedback yang baik. Jadi saling melengkapi gitu teman-teman. Asik. Bener banget. Dan jujur ya, aku ngerasa aku juga yang ibaratnya mungkin nggak terlalu ekstrovert apa sih, kayak sama temen tuh kayak ngerasa ya aku bisa lah sendiri gitu kan. Cuman aku ngerasa kalau misalkan aku sendiri juga kadang aku juga butuh teman-teman yang kayak ya teman-teman semuanya gitu. Jadi semerasa sendiri pun aku nyaman, tapi aku juga butuh teman-teman yang lain gitu. Aku butuh ada yang Fajar, ada yang Ayuga gitu. Kita saling support, saling bantu. Aku ngerasa kayak ya itu lebih hidup sih, itu hidup namanya tuh kayak ya seru banget gitu. Kalau misal teman-teman mungkin masih takut kayak ada pembulian, tindakan gitu, wah itu kita di sini tuh jauh dari kata anti bullying gitu. Iya. Tergantung juga teman-teman gimana caranya bisa komunikasi sama teman-teman, bisa menjalin hubungan yang baik, interaksi yang baik sama teman-teman yang lain, dan pastinya juga pasti kalau misalkan kita udah punya pribadi yang menyenangkan, teman-teman yang lainnya juga pasti mau berteman sama kita. Ayo guys, jadi kita punya tips nih, gimana sih cara memiliki teman gitu ya kan? Tentunya teman yang baik ya guys di sini. Lebih mudah dapat teman mungkin ya. Iya. Mau memperbanyak kayaknya temennya kurang deh, mau lagi teman banyak gitu ya. Ya pertama ya dimulai dari diri sendiri ya teman-teman. Kalau memang ya seperti yang tadi di awal yang aku bilang, kalau misalkan kalian mau
apa ya, punya teman yang baik, yang membawa kalian ke arah kebaikan, itu dimulai dari diri sendiri juga. Kalau misalnya kaliannya juga baik ke teman-teman, kalian juga membawa pengaruh baik ke teman-teman, insya Allah teman-teman bakal kasih feedback yang baik pula. Jadi Bener kayak, banget, bener banget. iya gak sih? Ya, Bener banget. Terus yang kedua mungkin jangan egois kali ya. Jadi kita harus menerima satu sama lain. Dua arah, Ya. dua arah ya, komunikasinya dua arah. Jangan mau Terus menang sendiri iya gitu kan ya. saling terbuka aja gitu kan. Kita kan saling maksudnya bertukar pikiran gitu, saling mungkin kita punya problem nih, kita ya curhat aja sama temen gitu. Iya, bener, yang tentunya tapi temennya tuh yang Kita percaya. ya kita percaya. Kayak jangan Jangan tiba-tiba masa dia cerita kan curhat tiba-tiba yang cerita ke di orang mic tuh, cerita di mic kayak aduh, lucu. Habis itu yang ketiga tentunya kalian juga harus bisa pilih-pilih teman. Maksudnya di sini pilih-pilih teman itu pilih-pilih yang teman-teman itu yang positif tentunya, nggak Yang toksik bisa ya guys. ngajak kebaikan gitu. Emang caranya gimana? Ya kan makanya dari diri sendiri. Kalau misalkan kitanya udah baik, tentu orang-orang yang mendekati kita tuh bakal orang-orang baik juga. Insya Allah, gitu. insya Allah. Insya Allah ya. Pasti kita semua pasti nanti bakal dapat teman terbaik nantinya. Iya. Entah itu di SMP atau di SMA atau di kuliah nanti, pastinya kita tuh bakal punya teman baik yang bisa mengarahkan kita mulai dari kebaikan atau mendengarkan cerita-cerita kita supaya ya Hidup itu tuh kan indah kan guys. Masa kalau misalkan sendirian itu ya gak indah dong. Nggak sih, aku tuh punya cerita. Jadi tuh waktu itu ya, aku maksudnya masih kelas 7 ini pas di SMP ya teman-teman. Asik. Ya, itu tuh kayak hasrat pengen pindah tuh, kayak mau banget menggebu-gebu. Tapi jujur aku juga kayak ngerasa Iya kayak gak sih? kayaknya nggak betah. set deh sama Iya, temen tuh ya, kayak dan emang rata-rata faktor yang gak betah itu pertemanan gak sih? pertemanan banget. Sumpah ini kayaknya iya deh, kayaknya semuanya kayak gitu ya. kelas 7 gak sih? Iya, kelas 7 awal-awal, jadi kayak Pasti masih sensitif iya, gitu kayak orang Iya, bener-bener. juga dari orang tua juga kayak nanya, ini gimana betah gak gitu. Nangis gitu loh. Kamu ya sering nangis ya kelas 7. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir enggak gak sih, kayaknya enak deh. Terus kayak jalanin aja dulu. Iya, Jalanin deh kebablasan sampai sekarang. Iya, pondok gitu. Bang. Apa tadi sampai mana sih tadi? Kebablasan sampai sekarang. Oh ya, ternyata pas udah dijalanin ternyata bisa deh kayaknya ya. Oke aja gitu ya. Dan kebablasan ya sampai 6 sampai tahun gitu sekarang sih di pondok gitu. ya. Enak loh, guys. Seneng banget sih pokoknya kalau misalkan pertemanan di pondok tuh bener-bener enak lah, suportif banget gitu. Apalagi tentunya nggak mungkin ya di dalam pondok pesantren itu yang namanya kayak hal-hal negatif itu. Semuanya pasti hal-hal positif. Juga sih pas kalau kita belajar gitu kan, misalnya kita tetap ada PTS, PAS ya gitu. Nah, soal ulangan harian juga kita pasti belajarnya tuh bareng-bareng kayak kayak diajarin gitu, ya di kamar, di masjid, kita juga kayak gitu loh teman-teman. Terus kita juga didukung juga dari sekolahnya itu ada program iPad ya. Jadi kita dapat alat belajar ya berupa iPad. Tuh, jadi itu ngebantu banget kita searching buat explore tahu dunia jawaban. luar gitu. Kayak mikirnya mungkin apa sih pondok pesantren itu kayak apa ya, kudet gitu kan. Enggak banget. Sekarang mah Al-Multazam itu udah menggunakan smart class digital gitu kan. Jadi udah no paper gitu. Paperless. Iya. Iya juga. Kita juga apa ya? Nyatet itu di iPad. Terus kayak ada berapa buku guru yang mengasih buku tuh modul e-book. Jadi kayak kita liatin dari iPad. Tuh teman-teman kayak sangat membantu. Jadi belajarnya tuh lebih menyenangkan gitu ya. Iya bener banget. Terus mana belajarnya bareng-bareng sama temen. Ya, jadi lebih seru deh. Ya kalau misalnya teman-teman juga mungkin suka membaca, di sini di Al-Multazam juga tuh kayak ada perpustakaan tuh yang kayak teman-teman selalu update buku-buku. Kayak aku tuh kayak pusing tuh, kayak banyak banget ya Sama buku-bukunya. di setiap kelas juga ada pojok literasi. Iya, ya, benar jadi banget. di situ juga ada buku-buku yang biasanya bisa buat kita baca-baca kalau misalkan ada waktu luang. Iya bener-bener. Kalau di SMP sama SMA juga nggak sih ada program duha. Oh iya, Program duha ya. sama program duha berjamaah sama sebelum apa ya? Sebelum masuk kelas tuh kita ada apa ya namanya? Apa sih, baca Quran dulu gitu. Tilawah. One day one juice. Teman-teman targetnya kayak gitu ya. Semuanya seru banget, kayak sebenarnya kayak dibilang padat juga enggak gak sih? Iya. Karena enjoy Iya, gitu. bener banget. Sebenarnya Jadi kalau kan- misalkan itu ya gak usah dipikir
berat banget gitu. Iya, Kayak, benar-benar. ya Ya udah. pastinya karena punya temen juga, jadi kita Iya. lebih enjoy jalaninnya. Bener banget. Ya, kita harus punya teman gitu ya guys. Oke teman-teman, kita bisa simpulin nih dari perbincangan sore hari ini, yaitu bahwa pertemanan itu sangat diperlukan. Entah itu di dunia sekolah, di dunia luar. Bahkan nanti di dunia kerja pun kita penting untuk berteman. Benar-benar sepertinya ya Iya. gitu ya. Dan tentunya kalian juga harus memilih teman itu yang baik, tentunya yang positif juga, yang membawa kalian ke jalan yang benar. Ya dan jangan takut untuk berteman gitu karena memang ya teman itu penting. Balik ke awal ya. Ya intinya pertemanan itu sangat penting. Ya dan dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari Alfa, Ayuga. Fajar, Dan Haifa, sampai jumpa lagi di podcast Aspira selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.